Halo para pendengar, dimanapun kalian berada, balik lagi di channel Gary Christopher, dan selamat datang di pembahasan plot light novel Yu Shoukan volume 10 part yang keempat. Pada part sebelumnya, kita sudah diperlihatkan dengan masa lalu dari Alice yang begitu ironis, di mana setelah dia jadi pahlawan, hidupnya malah menderita. Mulai dari dijauhi sama orang satu dunianya, hingga dia nggak bisa lock out dari kehidupannya sendiri. Dalam part kali ini, panel cerita pun menyorot kepada karakter Alice dan Kaito. Setelah resmi menjadi sepasang kekasih, Kaito dan Alice mengobrol panjang lebar mengenai mereka nih. Di sela-sela itu juga, Kaito sempat menyampaikan pesan yang dititipkan Isis saat masih menjadi dewa jahat dalam dunianya Alice. Pesan itu berkata, kalau Alice harus segera move on dari rasa penyesalannya dan terus maju menjalani kehidupannya. Setelah mendengarkan hal itu, membuat Alice cukup terkejut. Dia tidak menyangka kalau musuhnya di masa lalu itu kini menjadi keluarganya dan malah menyemangatinya. Tapi dia tidak akan menganggap Isis sebagai musuhnya lagi, karena bagaimanapun kehidupan mereka sudah berubah. Nah, obrolan di antara keduanya terus berlanjut, sampai ketika Alice tertidur di pangkuan Kaito. Tentu, Kaito cukup senang dong. Alice yang biasanya menyembunyikan perasaannya, kini malah menjadi manja kepada Kaito. Ditambah lagi, sekarang Alice sudah resmi nih jadi salah satu koleksi heroinnya Kaito. Maksudnya udah resmi jadi kekasihnya Kaito. Dan di sini, Kaito pun menatap Alice yang sedang tertidur damai di pangkuannya. Kaito merasa sekarang Alice sudah terbebas dari beban beratnya. Kalau dari apa yang Kaito lihat, Alice sudah bisa tidur nyenyak dan mungkin mengalami mimpi indah. Kaito juga berjanji kepada dirinya sendiri kalau dia tidak akan membiarkan Alice sampai menangis sedih seperti itu lagi. Panel cerita pun berpindah ke mimpi dari Alice. Ketika itu, Alice berada di sebuah bangunan yang tidak asing bagi dirinya. Itu adalah sebuah bar tempat di mana dia berkumpul bersama dengan partner petualangannya. Mungkin ketika dirinya masih terbebani dengan masa lalunya, Alice sudah pasti akan jatuh dan menangis histeris. Karena bangunan ini juga menjadi bukti betapa memilukannya masa lalu dari Alice. Tapi dia sudah memaafkan dirinya sendiri. Jadi Alice bisa mengendalikan dirinya sekarang. Secara perlahan, Alice pun memasuki bar itu dan mendapati sosok yang dikenalinya. Sosok yang selama ini selalu menemaninya apapun yang terjadi. Sosok yang menjadi alasannya untuk bisa menjaga kewarasannya ketika masih berada di dunia lamanya. Yaps, dia adalah Iris, partner petualangan dari Alice. Air mata pun jatuh di pipi Alice. Dia tahu kalau mungkin sosok yang ada di depannya hanyalah sebuah proyeksi dari mimpi yang sedang dia jalani. Tapi tetap saja, dirinya tidak bisa menahan air mata ketika melihat orang itu muncul. Di sini, Alice pun memanggil nama Iris seraya memeluknya dengan erat. Namun, Iris itu malah memukul Alice dan memarahinya. Iris protes kenapa Alice terus memikirkan hal-hal konyol sampai membuat dinding tebal dalam hatinya. Tentu Alice pun terkejut dengan perkataan dari partnernya. Tapi di sini Iris kembali menjelaskan kalau sebelum dirinya meninggal, Iris sudah tahu kalau dirinya nggak bisa menjadi abadi sama seperti Alice. Namun selama 150 tahun hidupnya, Iris terus berusaha dan meneliti bagaimana caranya dia bisa terus bersama dengan Alice. Hingga dia pun terfikirkan ada satu cara yang dia bisa lakukan untuk tetap bersama dengan Alice dalam keabadiannya. Caranya adalah dengan memasukkan jiwanya ke dalam Hekaton Keires-nya Alice. Ingat, Hekaton Keires Alice itu sangat spesial, di mana dia bisa menyerap kekuatan dari orang yang Alice sayangi. Nah, hal itu juga berlaku dengan jiwa dari orang yang Alice sayangi. Jadi selama ini, si Iris itu tidak mati, melainkan dia hidup dalam Hekaton Keires-nya Alice. Makanya sekarang, Iris bisa bertemu dengan Alice. Tapi sayangnya setelah Iris tiada, dia tidak bisa masuk ke dalam hatinya Alice untuk mewujudkan dirinya seperti sekarang. Karena katanya sih Alice itu terus saja memikirkan hal-hal yang tidak perlu, lalu membuat sebuah tembok besar dalam hatinya. Hingga Iris sendiri tidak bisa menembus hatinya Alice gitu. Tapi untungnya, dia bisa melakukan hal itu sekarang dikarenakan laki-laki yang bernama Kaito. Dia sudah membuka hati Alice menjadi seperti dulu lagi. Tentu setelah mendengarkan semua perjuangan dari Iris, membuat Alice jadi semakin sedih. Dia pun meminta maaf atas kebodohannya
yang selalu menutup hatinya kepada orang lain dan selalu terbebani oleh kematian Iris. Hingga mereka berdua tidak bisa bertemu dalam waktu yang cepat gitu. Padahal Alice sendiri sangat merindukan partnernya itu. Mendengarkan hal itu, Iris pun memeluk Alice sekali lagi nih. Dan di sini dia juga berharap Alice mau mengucapkan rasa terima kasihnya kepada Kaito. Tentu setelah mendengarkan hal itu, Alice pun berkata dong, kalau Iris bisa keluarkan dan mengucapkan rasa terima kasihnya langsung kepada Kaito kan. Ketika mendengarkan harapan dari Alice, Iris pun tersenyum dan berkata kalau dia hanya bisa terwujudkan dalam mimpinya Alice saja. Dia tidak akan bisa melakukan hal tersebut. Lagi pula, sudah saatnya Alice bangun kembali dari mimpinya. Mendengarkan hal itu, Alice pun menyadari nih, kalau sekarang tubuhnya mulai transparan teman-teman. Dan itu artinya sebentar lagi dia juga akan berpisah dengan Iris. Tentu, dia tidak mau melakukan hal itu. Dia sudah bertemu dengan Iris kembali. Maka dari itu, dia tidak ingin berpisah lagi dengannya. Dia pun terus memeluk Iris dengan erat agar mereka tidak berpisah lagi teman-teman. Iris menatap mata biru dari Alice, lalu berkata untuk tidak khawatir. Karena selama Alice masih hidup, mereka berdua masih bisa bertemu di tempat ini. Walaupun memang tidak setiap saat mereka akan bertemu dalam mimpi. Tapi tenang saja, Iris akan selalu menjaga hatinya Alice dan hidup dalam Hekaton Kairesnya Alice. Selama Alice itu masih hidup, mereka masih bisa bertemu. Di sini Alice pun hanya bisa tersenyum dan mengiyakan perkataan dari Iris. Ketika itu juga tubuh dari Alice pun secara penuh menghilang dari bar tersebut, menyisakan Iris seorang diri di sana. Lalu Iris pun menatap ke arah langit-langit bar nih dan berkata, "Selamat Alice, aku berharap untuk kebahagiaanmu. Itu adalah keinginan baruku ketika kita bertemu kembali." Setelah itu jiwa dari Iris pun mencoba tidur kembali dalam hati milik Alice, sambil menantikan hari di mana mereka bisa bertemu kembali dalam mimpinya ini. Seraya dengan itu dia juga menggertakkan giginya, tanda kalau sebenarnya Iris juga tidak ingin berpisah dengan Alice lagi. Panel cerita pun berpindah ke cerita ketika Alice baru pertama kali datang ke dunia Trinia. Dikatakan setelah Alice menyerap semua kemampuan milik orang-orang yang dia sayangi, dia langsung membuka portal untuk menuju ke dunia yang lain, berharap kalau dalam dunia ini, dia bisa menemukan orang yang membuatnya jatuh cinta. Nah, panel cerita pun berpindah lagi nih ke keluarga Kuromoena, yaitu Isis, Ain, Megiddo, Lilywood, dan Magnawell. Ketika itu mereka sedang bersantai sambil mengobrol satu sama lain. Tapi kenyamanan mereka langsung tergantikan dengan suasana mengerikan nih. Pasalnya, ketika itu mereka berlima merasakan energi sihir kuat yang baru saja muncul di dunia mereka. Ya bisa dibilang kekuatan mereka pada waktu itu sudah dianggap sebagai puncak dari alam iblis juga. Tapi mereka tetap saja kengerian ketika merasakan energi sihir yang luar biasa itu. Yap, seperti yang bisa kalian tebak, energi sihir itu milik Alice teman-teman. Nah, takut akan terjadi sesuatu yang buruk, akhirnya mereka berlima pun langsung mendatangi asal dari energi sihir tersebut. Dan di sanalah mereka menemukan gadis berambut pirang dan jubah hitam sedang berdiri di tengah alam iblis. Pada awalnya sih mereka berlima gak berniat bertarung dengan sang gadis. Tapi kalian tahu kan sikap Megiddo yang selalu serampangan mencari lawan kuat. Ditambah lagi dia juga sering mengeluarkan hawa membunuh di sekitar orang lain. Dan karena hawa membunuh yang Megiddo keluarkan itulah membuat sang gadis malah menyerang mereka duluan. Ya, di sini Alice nge-solo melawan 5 orang tersebut teman-teman, yaitu Megiddo, Ain, Isis, Lilywood, dan Magnawell. Hebatnya nih, Alice bisa menangani mereka berlima tanpa kesusahan. Dengan mengandalkan adaptasi tempur yang hebat dan juga sihir teleportasinya, Alice mampu menghajar mereka berlima satu persatu. Bahkan dia juga sempat menjegal Ain yang memiliki sihir penghentian waktu teman-teman. Dan sewaktu melawan Magnawell juga, Alice menembus sisik kerasnya, lalu membuat salah satu kakinya Magnawell itu terluka teman-teman. Padahal sisik Magnawell itu keras banget. Nah, Alice juga nih hampir membunuh Lilywood dan Ain kalau saja sayatan pisaunya itu tidak dihentikan oleh Kuro. Ya, bisa dibayangin kan betapa ngerinya kemampuan Alice pada waktu dia pertama kali datang ke dunia Trinia. Untuk aja waktu itu Kuro datang tepat waktu
kalau Galileo dan Aang itu udah modar. Nah, sesuai apa yang diceritakan sama Alice ke Kaito juga nih, pas lawan Kuro, ternyata kekuatan Alice itu masih belum ada apa-apanya. Mungkin memang nih, dalam segi teknik bertarung, Alice jauh lebih unggul daripada Kuro. Tapi dalam hal kekuatan sihir, juga ketahanan, Kuro tidak bisa dikalahkan oleh Alice. Jadi walaupun Alice mengoyak badan dari Kuro, dengan Hekaton Kerisnya, badan dari Kuro itu bisa tumbuh kembali tak lama setelahnya. Tapi memang kekuatan Alice itu sangatlah besar teman-teman. Sampai-sampai Kuro itu terpaksa menggunakan wujud aslinya yang kayak Cielo Vernal gitu lah, tapi warna hitam gitu. Nah, pada saat itu juga Kuro merasa kalau Alice ini memiliki bakat hebat dalam kemampuan sihir anehnya. Lagi pula dia juga tidak ingin membunuh Alice, makanya dia pun langsung memukul Alice hingga pingsan lalu mencoba berbicara baik-baik dengan Alice. Di sini Kuro itu mengajak Alice untuk bergabung bersama keluarganya saja, daripada Alice itu luntang-luntung di sini gitu. Dan ketika dirasa tidak ada salahnya juga bergabung sama keluarganya Kuro, akhirnya Alice pun setuju dengan penawaran Kuro. Nah, dari situ jugalah Alice mulai merevolusi alam iblis teman-teman. Dia terus memburu iblis yang dirasa tidak berguna bagi dunia Trinia, lalu mengumpulkan banyak sekali anak buah yang bisa menjadi kaki tangannya. Nah, iblis pertama yang direkrut sama Alice itu adalah Pandora teman-teman. Dan Pandora juga sekaligus menjadi tangan kanannya Alice. Namun nih, karena si Pandora juga didapetin Alice sewaktu dia itu terkurung di istana iblis jahat yang terkenal dengan fetis M-nya, makanya Pandora juga ikutan ketularan sama fetis M-nya itu. Nah, dikatakan selama 100 tahun ini, Alice mengumpulkan sekitar 1 miliar bawahan yang dipercaya samanya. Tapi tetap saja, walaupun dia memiliki banyak bawahan dan keluarga yang sangat sayang kepada dirinya, masih ada satu lubang besar di hatinya Alice yang tidak bisa diisi oleh siapapun, sampai ketika Kaito pun datang untuk mengisi lubang di hatinya Alice itu. Dan tentu karena hal itu, Alice mendapatkan senyumnya kembali yang sudah lama hilang. Panel cerita pun berpindah lagi nih ke karakter Makina. Nah, saat itu dia baru saja selesai mengendalikan Eden untuk bertemu dengan Alice dan Kaito. Ya, di sini dia cukup senang sih, karena selain menemukan sahabat lamanya, dia juga berhasil menemukan anak kesayangannya. Anak yang mampu memenuhi ekspektasinya, bahkan membantu Alice untuk menemukan kekuatan dan kebahagiaannya lagi. Dan dia juga gak sabar untuk bisa bertemu lagi sama Kaito. Entah rencana apa yang akan dilakukan oleh Makina ke depannya terhadap Kaito ini. Apakah dia akan mengambil Kaito untuk dikembalikan ke bumi atau bagaimana gitu. Dan cerita di volume ini pun berakhir. Oke, mungkin seluruh pembahasan singkat untuk Gyuusou Shoukan-nya kali ini. Jika kalian suka video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe dan juga share agar gue lebih semangat lagi dalam membuat video dalam channel ini. Terima kasih telah mendengarkan sampai detik ini. Gue Gary Christopher, signing off.